Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hubungan antar satuan waktu dan panjang ya. Nah, kita juga hari ini akan melanjutkannya. Sudah siapkah kalian? Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Pembelajaran kita hari ini mengenai kecepatan dan satuannya ya. Dalam hal ini kalian sering mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bepergian dari satu tempat A ke tempat B, atau misalnya dari Bandung ke Jakarta. Berapa jam waktu yang diperlukan dari mulai berangkat sampai ke Jakarta. Nah, seperti itu ya, ada kaitannya. Supaya kalian lebih jelas lagi, yuk kita perhatikan soal yang ada di papan tulis ini mengenai kecepatan ya. Nah, soalnya sebuah mobil melaju dari Bandung menuju Jakarta selama 3 jam. Jadi, selama 3 jam itu berangkat dari Bandung menuju Jakarta. Jarak Bandung-Jakarta 105 km. Nah, sekarang berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, kayak gitu. Sekarang yang harus kalian ketahui adalah dari masalah ini apa yang sudah diketahui. Contohnya gini, diketahui. Nah, diketahui. Apa yang sudah diketahui adalah waktu. Waktu sama dengan 3 jam. Nah, waktu itu kita lambangkan dengan W. Waktu sama dengan W. Yang kedua adalah apa ya? Coba di sini. Jarak Bandung Jakarta. Jaraknya berapa? 105 km. Jarak dengan apa jarak? Jarak kita gunakan dengan J. Jarak. Ya. Sekarang kita yang ditanyakannya apa? Kecepatan. Ditanyakan. Adalah ditanyakan kecepatan mobil tersebut. Kecepatan ditanyakan ya. Ingat, waktu bisa dilambangkan dengan W, jarak bisa dengan J, dan kecepatan bisa dengan V ya, atau boleh dengan apa saja ya. Misalnya aku mau pakai dalam bahasa Indonesia kecepatan, misalnya pakai K, boleh. Jadi gini, kecepatan boleh pi atau K kayak gini. Nah, kecepatan ya. Jadi waktu, jarak, kecepatan. Kita pakai kecepatannya seperti K aja. Jadi sekarang masukkan rumus. Rumus mencari kecepatan. Yang ditanyakan kan kecepatan, jadi K sama dengan J per waktu. Nah, ini J per waktu, kecepatan J per waktu, jarak per waktu. Sekarang kita masukkan ya. Nih. Berapa J-nya, berapa jaraknya? 105. Dibagi sama dengan 3, dibagi 3 sama dengan berapa? Yaitu 35. Ingat, satuannya apa? Kecepatan, kilometer. Kilometer per apa? Waktunya jam. Nah, kayak gitu. Jadi, di sini kecepatan rata-ratanya adalah 30 km per jam. Artinya setiap 35 km itu menghabiskan waktu 1 jam.
Jadi kalau 105 km itu menghabiskan 3 jam ya. Ya, menghabiskan 3 jam untuk 105 km. Karena setiap jamnya adalah 30 km per jam. Jadi mobilnya statis, tetap kecepatannya tidak turun, tidak naik. Seperti itu anak-anak. Berarti kalian kan? Anak-anak, kita lanjutkan ya contoh soalnya ya. Contoh soal yang berikut adalah seperti ini. Sebuah mobil melaju dari Bandung menuju Jakarta dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kecepatannya jadi setiap jam itu 30 km per jam. Jadi setiap 1 jam jarak yang ditempuh adalah 35 km. Nah, jarak Bandung-Jakarta 105 km. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Jakarta? Berarti yang ditanyakan apa? Waktu, betul. Sekarang seperti biasa, diketahui. Dik ya bisa disingkat dengan dik. Dik itu apa diketahui? Apa yang sudah diketahui? Kecepatan. Bisa dengan kecepatannya berapa? 30 meter. Kita tulis kecepatannya disingkat K. Seberapa? 35 km per jam. Yang kedua yang harus diketahui adalah jarak. Jarak atau dalam kurung J. Jaraknya berapa? 105 km. Yang ditanyakan, kita bisa disingkat DIT. Yang ditanyakan apa? Waktu tempuh. Waktu tempuh. Jadi berapa jam sih untuk sampai di Jakarta? Nih, jadi pertanyaan. Kita masukkan rumus ya. Rumus mencari waktu. Jadi W sama dengan J atau jarak per K, kecepatan. Nah, kayak gini. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita kan sudah mengetahui jaraknya berapa ya? Jaraknya berapa? 105. Tulis di sini 105. Ya, jaraknya 105. Per berapa? Per 35. 35. Nah, berapa? 105 dibagi 35 sama dengan 3. 3 apa? 3 jam. Nah, kayak gini. Jadi ini rumus mencari waktu. J per K. Masukkan yang sudah diketahui. 105 per 35 sama dengan 3 jam. Ya, seperti itu. Kalau kita mencari waktu. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya ke yang terakhir ya. Perhatikan soal cerita yang ada di papan tulis ini. Nah, seperti ini. Sebuah mobil melaju dari Bandung menuju Jakarta dalam waktu 3 jam. Jadi mobil ini cepat ya. Menghabiskan waktu 3 jam dari Bandung menuju Jakarta. Kecepatan rata-rata mobil adalah 35 km per jam. Jadi setiap 1 jam mobil ini bisa menempuh jarak sepanjang 35 km. Sekarang berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut? Pertanyaannya seperti itu. Sekarang seperti biasa, diketahuinya apa? Yang sudah diketahui apa? Cari di sini. Apa? Waktu. Tulis. Waktu. Kita sudah tahu ya, waktu kita singkat jadi W. Sebenarnya berapa? 3 jam. Nah, yang sudah diketahui. Terus kecepatan. Nih. Atau kita singkat K. Berapa kecepatannya? 35 km per jam. 35 km per jam.
Ditanyakan, Dit, apa sih yang ditanyakan? Jarak tempuh. Jadi berapa kilometer jarak tempuhnya? Jarak tempuh. Jaraknya berapa kilometer? Jarak atau J. Nah, ditanyakan. Gimana ya caranya? Kita masukkan rumus. Rumusnya adalah J sama dengan W kali K. Ya, ini rumusnya. Jarak sama dengan W kali K. W itu apa tadi? Waktu. Masukkan 3. Kali. K apa? Kecepatan. 35 km. Kali 35 km. Sama dengan berapa? Ya, 105 km. Nah, jadi mobil ini dengan kecepatan rata-rata 1 jamnya 35 km, ya, selama 3 jam dapat menempuh jarak sepanjang 105 km. Anak-anak, kalian harus ingat ya, jangan terpengaruh oleh kayak ini nih, waktu sama dengan W. Dalam bahasa Inggris bisa waktunya diganti dengan T misalnya. Waktu ada yang sama dengan T atau time bisa. Terus ini kecepatan sama dengan V. Terus jarak sama dengan S. Ini Ibu ganti dari T sama dengan W. Ini waktu. Ini dalam bahasa Indonesia. Kecepatan P diganti dengan K. Jarak S sama dengan J. Jadi sama aja cara menentukan ini. Tergantung kita ya, yang mengajar atau yang memberikan soal. Masalah ininya terserah. Tidak ada ketentuan harus T, harus P, harus apa gitu. Terserah ya. Jadi harus diingat. Ibu sengaja diseginikan biar kalian ingat. Waktu dengan W, jarak dengan J, terus kecepatan dengan K kayak gitu. Supaya kalian ingat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian dapat mengerti dan memahaminya ya. Tidak lupa kalian harus rajin berlatih ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.